Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Aboylang dimanapun kalian berada, alhamdulillah Aboylang kedatangan artis papan atas, ya kan? Sudah tidak asing lagi, yang berambut panjang dan ada firangnya sedikit. Siapakah dia? Sebelah. Geng, saya ngantuk, geng. Habis makan ngantuk di sini. Dia tuh di sini cuma makan tidur doang. Aduh. Kalian wajib tuh follow Aboylang official. Nah, pokoknya kalian wajib. Kita sambil ngobrol-ngobrol, Ki. Dari sana Ngobrol mulu dari tadi. Enggak, dari sana jam berapa, Ki? Jam setengah 2, jam 2 kurang seperempat. Jam 2 dari Jakarta datang sini tuh sampai jam 3:25. Pertanyaannya itu bawa mobil normal atau ditunggangi oleh hal-hal yang aneh-aneh? Biasa, hodam. Hah? Enggak, Ini rumpitan ya, ye. enggak, ini aja so aneh, Ki. Seorang Kiprana berbicara hodam. Aki punya hodam? Ada banyak hodam. Berapa biji? Oh, ratusan. Hodamnya? Hodam. Masya Allah. Mengenai berarti itu disetirin sama hodam? Terima hodam. Katanya tadi nyetir sendiri. Ya hodamnya masuk badan. Emang hodam bisa masuk badan? Iya dong. Bertahu. Buktinya ada hodam aing mau. Aing mundi. Aing curut. Tapi tanggapan Aki sendiri biar serius ini, Ki. Mengenai hodam itu gimana sih, Ki? Yang sebenarnya hodam itu kan banyak juga nanyain ke A. Ini versi Kiprana Lewu, bukan versi Aboy. Hodam itu adalah asisten. Ya. Dengerin guys, ini versi Kiprana. Hodam itu adalah security. Hodam itu adalah ART. Hodam itu adalah bellboy. Karena yang namanya hodam artinya itu asisten. Jadi konotasi hodam itu adalah asisten yang mengerjakan apapun yang kita perintah. Ini makna ya, kita tidak berbicara hodam dalam artian jin, walaupun hodam itu berasal dari jin, tapi makna hodam itu sendiri adalah pesuruh, asisten lah. Kalau kita bilang pesuruh kesannya terlalu arogan. Dan entah kenapa fenomena hodam ini banyak banget digemarin justru sama orang-orang yang masih kategorinya anak-anak lah, masih ABG, tanpa melalui proses lelaku, ritual, dan mengamalkan amalan-amalan tertentu. Hanya diberikan sugesti, oh kamu ada yang ngikutin, oh ini ada hodam leluhur, dan lain sebagainya. Itu sugesti menurut Aki? Sugesti. Tapi banyak yang menentang itu bukan sugesti, katanya. Karena gini, hal tersimpel gini. Kan tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli jin ya. Kita kasih catat dulu. Tidak ada yang bisa melihat bentuk asli jin, kecuali dia melibatkan ketakutan yang akhirnya mampu memanifestasi bentuk-bentuk jin. Sesuai dengan kadar ketakutan orang itu. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu justru yang nggak punya kapasitas sebagai ahli di dalam bidangnya, mudah sekali mengatakan, oh iya hodamu ini dari leluhur, oh hodamu ini dari dari itu. Yang sedangkan dia sendiri aja, kalau kita tanya hodam itu apa, dia nggak bakal paham, karena memang bukan bidangnya. Berarti menurut Aki sendiri itu dampaknya bagus atau jelek? Ya jelek lah. Karena kalau dilihat secara global, orang akan berpikir bahwa dia punya hodam. Akhirnya so jagoan. Wow.
berantem ya kan, ada golok nggak kita ikut-ikutan mau tes begal. Hodam Kipran? Nah, terus Udah gitu yang mana karena sudah ke mindset, ada yang mengatakan bahwa di dalam dirinya ada hodam. Berarti Aki tidak menyetujui bahwasannya di TikTok itu banyak hodam-hodam? Ya enggak lah. Alasannya seperti itu? Karena orang nanti gampang kemakan dengan hal receh yang mengakibatkan ego di dalam dirinya. Oke Ki, pendapat Aki tentang aura sendiri gimana? Kan banyak, bukan hodam aja, ada aura, tapi bukan aura kasih ya. Sekarang saya tanya, orang yang mengatakan makanya orang yang mengatakan aura itu, pertanyaannya dia paham nggak konsep aura itu apa? Aura itu apa sih? Ya. Saya harus tahu dulu, gitu loh. Kalau saya publikasi di sini, orang akan mencontek apa yang saya ucapkan. Iya. Betul nggak? Sepakat. Paling tidak aura itu yang ringan aja lah, yang ringan aja. Orang kan taunya warna, ya kan, warna. Pertanyaannya, manusia ini apakah memiliki warna? Ya ada, warna kulit kita kan kayak sawo mateng. Tapi konsep yang ditawarkan sama orang-orang yang mengaku, oh auramu nih pink, oh auramu ini merah, auramu ini hijau dan lain sebagainya. Sekarang kalau saya tanya balik sama orang-orang yang mengatasnamakan mampu bisa melihat aura, apa makna arti merah? Apa makna arti pink? Apa makna arti hijau dan lain sebagainya? Nah kalau di situ aja penjabarannya aja ngaco, gimana dia bisa melihat konsep warna itu sendiri? Wow, wow itu petot. Kan ama jadi ini. Wow, jadi host. Dia paling pinter. Oh gitu Ki. Terus tapi kita tidak memungkiri Ki bahwasannya hodam itu ada. Saya nggak pernah memungkiri hodam itu nggak ada. Gitu. Ada, hodam itu ada. Karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya kan. Tapi Aki sendiri punya hodam jin? Dengar Aki punya hodam. Sesuatu hal yang sudah dibahas, ngapain dibahas kembali? Emang pernah dibahas waktu itu? Udah. Oh iya udah ya cuy ya? Oh udah. Tapi ngomong-ngomong ini gelangnya itu apa Ki? Gelang biasa. Nggak bisa dioperasikan gelangnya? Nggak bisa. Terbang gitu Ki? Nggak bisa. Gelang A bisa terbang loh Ki? Bodoh apa? Oke, jadi pengetahuannya seperti itu. Bahwasannya hodam itu ada. Dan aura sendiri pun juga ada. Saya nggak menafik. Ya. Dan sekarang orang-orang yang mengatasnamakan mampu melihat aura, kita tanya aja kundalini itu apa? Tuh guys, itu ada hubungannya. Sifat itu apa? Itu ada hubungannya. Jangan hanya sepemahaman, ditanya dia geliagaban, dia cari searching dulu lewat Google. Banyak kan begitu. Saya tidak memungkiri ya, karena iblis diciptakan 5.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Jin diciptakan 2.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Artinya mereka sudah ada. Benar. Ya kan? Dan mereka akan kekal selama dunia belum kiamat. Hancur lah. Belum hancur. Makanya kalau orang nggak percaya hodam, ya salah juga. Nah, tapi bukan berarti dengerin. Ini penting dengerin. Bukan berarti orang dibohong-bohongi dengan makna hodam. Gitu. Biar kan lebih pinter guys. Tuh, itu. Ini arti sopan atas. Sopan atas itu normal. Ngomong gue. Astagfirullahaladzim, lupa gue. Ini kan mau di-upload nanti. Nanti teh. Kadang-kadang kayak itu. Muka saya muka capek, muka ngantuk. Habis makan kenyang, tidur. Ini bentar lagi ada makanan lagi dia. Biar pulang dia naik lagi badannya. Ayo. Terus gitu. Seperti itu. Biar mereka juga paham. Ini kayak hodam itu enggak semua manusia punya hodam, tapi semua manusia punya horin. Sama-sama jin tuh. Cuma bedanya horin itu jin yang menemani manusia
pada saat ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh. Sedangkan hodam adalah perilaku jin yang datang dari berbagai macam versi. Versinya apa? Versi hodam itu akan ikut manusia karena bentuk mahabbah. Misalkan orang hodam ini melihat orang tersebut dari tingkat kesolehannya. Terus ada hodam yang didapatkan dari amalan-amalan lelaku, tirakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi konsep orang hanya beli aksesori nih. Waduh. Misalkan beli jimat, dibilang nih hodamnya hodamnya itu. Waduh. Nggak bisa. Karena apa? Karena konsep hodam itu sendiri, dia itu nggak hanya mudah didapatkan. Tapi gini Ki, hodam tersebut bisa nggak mendiami satu tempat itu? Ya bisa. Bisa dong. Makanya sepakat dong itu sepakat. Ya? Sepakat ya. Jangankan di kayak keris atau Yeah. kayak apa, dia patung aja dilarang. Lukisan aja yang menyerupai benda hidup kan dilarang. Yeah. Apalagi satu benda yang konotasinya itu dianggap sebagai wasilah atau benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah. Seperti saya sampaikan, jin itu sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan kan. Yes, yes. Jadi dia bisa menempati apapun. Cuma hanya aja seperti saya sampaikan tadi, hodam itu didapatkan melalui 2 proses. Satu, karena bentuk mahabbah, bentuk kesolehannya orang, akhirnya hodam itu ngikut. Seneng. Karena dengerin nih ngaji ya kan, atau melakukan kebaikan lainnya. Ada juga yang didapatkan melalui proses tirakat. Tapi nggak setiap orang melakukan tirakat itu dengan mudah dapat hodam. Enggak kita beli jimat, terus tiba-tiba ada hodam maung, ada hodam ular atau apapun, enggak begitu. Apalagi benda-bendanya banyak di pasaran, istilahnya banyak online, Di Shopee, di Topet, ya kan, Lazada dan lain sebagainya. Kalau bentuk benda itu yang tidak ada duanya, artinya tidak ada duplikasinya, bisa jadi itu benda asli. Tapi kalau sudah banyak majemuk, jamak, ya berarti kan harus tanda tanya, hati-hati. Harus pintar juga ya. Harus pintar. Gitu. Ya. Karena kalau dibilang benda palsu ada, pasti benda aslinya ada. Yes. Nggak mungkin ada yang palsu kalau nggak ada yang asli. Karena setiap orang berfantasi, dia harus tahu dulu sesuatu yang sudah dia lihat, dia rasakan atau dia pegang. Benar. Gitu. Sama halnya orang ngebayangin cewek cantik, pasti ada stimulusnya. Stimulus itu rangsangan. Dia misalkan ngelihat film, atau ngelihat TV, atau ngelihat sosmed, dia ngelihat wanita cantik, akhirnya dia memvisualisasikan kecantikannya itu seperti yang ada di. Tapi ngomong-ngomong gini, TikTok kalau yang seksi suka nggak di ban ya, suka nggak dihapus sama TikTok. Hebat, bener nggak sih? Bener lah itu. Yang keren-keren tuh, orang ketika dinyak kelihatannya yang nggak apa-apain lah, kita ngomong cuman janda muda pakai celana langsung hilang, sialan, di ban lagi. Di ban langsung permanen lah. Itu kenapa sih? Mungkin kita tahu itu. Ya, sedikit banyak. Saya nggak paham ya panduan komunitasnya. Satu, terlalu mendiskreditkan sesuatu hal yang hanya berdasarkan report. Wow. Gitu loh. Percuma ada bandingan kalau bandingan itu tidak berlaku buat kreator. Gitu. Iya. Enggak, kita nggak habis pikir ya Ki. Kalau yang seksi-seksi itu nggak dihapus sama TikTok, nggak di ban sih. Makanya Allah itu nurinnya Al-Quran melalui tangannya Rasul, udah pas. Kalau tipu daya setan itu lemah, tipu daya wanita itu dahsyat. Iya. Jadi nanti masuk lagi karya 6 itu jangan ini lagi, ini udah ada soalnya itu. Cukup. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bahwasannya seorang Ki Pranalewu itu artis papan atas. Enggak. Ya kan? Saya ini A yang ngomong. A jangan kesinggung. Udah. A juga kan artis papan atas. Udah, diam.
Jadi kalau Aki nggak mau jadi artis papan atas, ya udah Aboy lang yang jadi artis papan atasnya. Jadi bahwasannya kita harus lebih pintar. Khodam itu ada, tapi tidak semudah itu. Dan hati-hati di TikTok itu banyak cek-cek khodam juga, kita ngeri ngeliatnya gitu. Ngeri apalagi mohon maaf banget. Orang yang tidak tahu agama, soal-soal berbicara agama dimasukin di situ. Ya. Nah akhirnya mohon maaf, akhirnya salah tafsir. Akhirnya orang sesat. Makanya saya selalu sampaikan banyak kan, Ki mau berguru jangan berubah saya sesat. Ini sesat, ini biangnya. Karena apa? Karena satu, walaupun kita paham sedikit pengetahuan yang memang Allah titipkan, bukan berarti kita sudah langsung mengkultuskan kita sebagai guru. Benar. Gitu loh. Kita juga banyak belajar. Makanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau orang jarang ngelakon, nggak bakal kuat ngelakon. Makanya mendingan jadi orang biasa. Normal ya, kerja sesuai kemampuan ya kan, dapat penghasilan ya sudah. Tapi Aki percaya nggak, di TikTok itu banyak praktisi baru. Maksudnya baru tuh ngikutin sih. Ya bisa jadi itu sudah termanage Kak. Karena gitu. dia punya apa namanya kalau di TikTok tuh bukan manajemen. Apa ya namanya? Istilahnya tuh. Enggak, maksudnya gini kok, yang khawatirkan di sini yang tadinya dia kerja terus dia lebih ke istigol perkara dengan seperti itu, padahal bukan biangnya, bukan pasnya. Karena apa? Makanya di saat kita ini mantan pelaku, jadi tahu yang mudaratnya lebih banyak memang. Benar. Gitu loh. Tapi paling tidak setelah kita mengetahui sesuatu yang jauh lebih buruk, ya kan kita juga tidak mau memberikan hal yang negatif terus. Yes. Kita juga butuh asupan pahala. Ya, akhirnya kita menyampaikan hal seperti ini. Jadi sekarang kita lebih ke istiqomah. Doain aja kita jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang-orang baik. Gitu ya. Kiprana itu sangat luar biasa. Luar biasa di luar. Ya iya, sangat luar biasa. Percaya atau tidak, Kiprana itu sampai bawa oleh-oleh ke sini. Oh. Jadi kita ini lagi ada di tempat AA. Ini orang suka nggak tahu di mana sih, di Nanggung, Kecamatan Nanggung, Desa Nanggung, Kampung Pasir Putih. Bilangin aja suruh AA Boy lang. Tapi kebanyakan orang di sini tuh bukan AA Boy lang manggilnya, apa Ki? Syekh Bola. Sih.